Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Salam saudaraku. Shalom. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah di dalam Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet itu Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sebab itu dengan rendah hati kita mohon kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita untuk melawat setiap kehidupan kita. Ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga kita dipulihkan, berkat berkelimpahan menjadi kehidupan kita. Dan biarlah kiranya firman itu menopang, firman yang suci, mulia dan yang benar itu menopang segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah dan pelayanan malam ini dan seterusnya. Kita kembali memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah, pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci dari Rut pasal yang kedua ayat yang keempat terlebih dahulu. Silakan. Rut bertemu dengan Boas. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabitnya itu, Tuhan kiranya. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, jangan seperti pembaca ini di televisi. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, terus Tuhan kiranya menyertai kamu. Terus Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Puji Tuhan. Pendeknya, Boas sangat memperhatikan pekerja-pekerja di ladangnya di dalam hal penyertaan Tuhan. Boas sangat memperhatikan pekerja-pekerja di ladangnya di dalam hal penyertaan Tuhan. Memang imam-imam ataupun hamba-hamba Tuhan sangat membutuhkan penyertaan Tuhan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kita semua butuh penyertaan Tuhan. Amin, saudaraku. Ayat yang kelima. Lalu kata Boas kepada bujangnya, Ya, yang mengawasi penyabit-penyabit itu, yang mengawasi penyabit-penyabit itu, terus dari manakah perempuan ini? dari manakah perempuan ini? Puji Tuhan. Boas bertanya kepada hamba yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa Rut tidak luput dari perhatian Tuhan. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa Rut tidak luput dari perhatian Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita sibuk membawa diri kita berada di ladang dunia yang hanya menghasilkan dua hal, yaitu satu kekhawatiran, dua ketidaktaatan seperti Adam. Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Amin, saudaraku. Kemudian jangan membawa diri berada di ladang si pemalas yang hanya menimbulkan kemiskinan dan kekurangan. Pendeknya, ladang dunia dan ladang si pemalas hanya menghasilkan onak dan duri yang hanya menyusahkan umat Tuhan saja. Tetapi Rut, dia membawa dirinya berada di ladang Boas, sehingga ia pun mendapat perhatian dari Boas. Amin, saudaraku. Demikian juga kalau kita membawa diri kita berada di ladang Tuhan, maka kita mendapat perhatian sampai ke dalaman hati kita masing-masing. Kita mendapat perhatian dari Tuhan sampai ke dalaman hati kita masing-masing. Puji Tuhan. Rut pasal 2 ayat yang ke-6. Kita akan lebih dalam memperhatikan pribadi Rut di dalam Rut pasal 2 ayat yang ke-6. Ya. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, Ya. Dia adalah seorang perempuan Moab. Ya. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Pada ayat 5, Boas bertanya kepada hambanya yang mengawasi penyabit-penyabit. Pada ayat yang ke-6, hamba itu menjawab Boas, dia adalah seorang perempuan Moab.
dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Amin, saudaraku. Ayat 5, Boas bertanya kepada hamba yang mengawasi penyabit-penyabit itu. Ayat 6, hamba itu menjawab Boas, yaitu dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Itu jawaban hamba yang mengawasi penyabit-penyabit itu kepada Boas. Amin, saudaraku. Jawaban dari hamba tersebut dibagi atas dua bagian. Yang pertama, dia adalah seorang perempuan Moab. Yang pertama, dia adalah seorang perempuan Moab. Yang kedua, dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Sekarang kita akan mengikuti dua bagian tersebut. Kalimat tersebut yang dibagi atas dua bagian. Tentang yang pertama, dia adalah seorang perempuan Moab. Tentang yang pertama, dia adalah seorang perempuan Moab. Kalimat ini menceritakan bahwa Rut adalah bangsa kafir. Dia adalah seorang perempuan Moab. Kalimat ini menceritakan bahwa Rut adalah bangsa kafir. Haleluya. Puji Tuhan. Rut 1 ayat 14 berkaitan dengan itu kita akan kembali mundur ke belakang, sejenak mundur ke belakang untuk membenarkan apa yang jawaban dari hamba yang mengawasi penyabit-penyabit tersebut kepada Boas. Untuk membenarkan jawaban hamba ini, kita akan mundur sejenak memperhatikan Rut pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Rut 1 ayat 14 sampai 15. Silakan. Rut dan Naomi. Ya. Menangis pula mereka dengan suara keras. Ya. Lalu Orpa mencium mertuanya itu. Menangis pula mereka, yaitu Orpa, terus minta diri. Mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ayat 15. Berkatalah Naomi, telah pulang ipamu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Kepada para Allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Naomi berkata kepada Rut, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para Allahnya. Pendeknya, bangsa Moab adalah bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah yang hidup. Bangsa kafir tidak mengenal Allah yang hidup. Dari apa yang dikatakan oleh Naomi kepada Rut, tadi Naomi berkata kepada Rut, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para Allahnya. Pendeknya, bangsa Moab adalah bangsa kafir. Bangsa kafir adalah bangsa yang tidak mengenal Allah yang hidup. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi sesuai dengan sinkron apa yang dinyatakan oleh Naomi kepada Rut, sesuai dengan jawaban hamba yang mengawasi penyabit-penyabit di ladang Boas. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Efesus 2, kita lihat dulu sejenak tentang bangsa kafir. Mengenai bangsa kafir di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Semuanya adalah kasih karunia. Ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Mengikuti jalan dunia ini, kemudian mentaati penguasa kerajaan angkasa, terus sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Iya. Kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita melihat di sini pelanggaran dan dosa bangsa kafir. Pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa bangsa kafir antara lain, satu, ada tiga ya. Pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa dari bangsa kafir ada tiga. Satu, mengikuti jalan dunia ini. Saudaraku, dunia ini mempunyai arus yang sangat kuat.
untuk menghanyutkan dan menenggelamkan kerohanian dari anak-anak Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah satu, keinginan daging, dua, keinginan mata, tiga, keangkuhan hidup. Ketiga hal tersebut bukanlah berasal dari Allah, amin saudaraku, melainkan berasal dari dunia ini. Puji Tuhan. Kemudian kerajaan dunia dan segala kemegahannya mempunyai daya tarik yang sangat kuat, sehingga nanti anak-anak Tuhan tidak lagi mencari perkara-perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Kemudian tidak lagi memikirkan perkara yang di atas, selain memikirkan perkara di bawah, di bumi ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kembali membaca, kemudian dua, tapi kita kembali membaca dulu Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dua, mentaati penguasa kerajaan angkasa. Tadi pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa dari bangsa kafir ada 3 ya. Yang kedua, mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu penghulu-penghulu dunia yang gelap atau roh-roh jahat di udara dengan segala tipu dayanya. Puji Tuhan. Mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu penghulu-penghulu dunia yang gelap atau roh-roh jahat di udara dengan segala tipu dayanya. Puji Tuhan. Tanda mentaati penguasa kerajaan angkasa, tanda mentaati penguasa kerajaan angkasa. Titik 2, mendurhaka atau memberontak kepada Tuhan. Mendurhaka atau memberontak kepada Tuhan. Haleluya. Sekarang kita akan melihat contoh-contoh orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Contoh-contoh orang-orang yang dikuasai oleh roh pendurhakaan atau memberontak kepada Tuhan. Bani Korah, antara lain Bani Korah, memberontak kepada Musa. Ia menuntut pangkat imam. Ia menuntut pangkat imam sebab ia merasa diri layak. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Tanda mentaati penguasa kerajaan angkasa, mendurhaka atau memberontak kepada Tuhan. Mendurhaka atau memberontak kepada Tuhan. Orang yang memberontak atau orang yang dikuasai oleh roh pendurhakaan adalah orang yang merasa diri layak di hadapan Tuhan, merasa diri benar, merasa diri suci. Sebab kalau dia tidak merasa, kalau dia tidak merasa layak, dia tidak mungkin dikuasai oleh roh pendurhakaan. Dia tidak mungkin memberontak kepada Tuhan. Jadi orang yang dikuasai roh pendurhakaan, orang yang memberontak kepada Tuhan adalah orang yang merasa diri layak, merasa diri suci benar di hadapan Tuhan. Sebab kalau dia tidak layak, tidak mungkin ia memberontak, tidak mungkin ia mentaati penguasa kerajaan angkasa untuk mendurhaka. Dapat dipahami, saudaraku. Sebagai contoh orang-orang yang merasa diri layak, Bani Korah, ia memberontak kepada Musa. Ia menuntut pangkat imam sebab ia merasa diri layak. Amin, saudaraku. Kemudian Maryam dan Harun juga memberontak kepada Musa. Alasan mereka memberontak karena mereka merasa diri layak, bahwa Tuhan juga berfirman bukan hanya kepada Musa tetapi kepada mereka. Itu kisah ini ditulis di dalam Bilangan pasal 12 ayat 2. Amin, saudaraku. Demikian juga Lucifer memberontak kepada Tuhan dengan bukti ia mendirikan tahtanya jauh di sebelah utara. Ia menyamai yang maha kuasa. Amin, saudaraku. Ia menyamai yang maha kuasa. Pendeknya, kesombongan atau pendurhakaan mendahului kejatuhan. Puji Tuhan. Jadi saya ulangi, yang demikian juga Lucifer memberontak dengan bukti yang mendirikan tahtanya jauh di sebelah utara untuk menyamai yang maha tinggi.
tetapi justru Tuhan melemparkan Lucifer ke dalam dunia orang mati. Kisah ini ditulis di dalam Yesaya pasal 14. Puji Tuhan. Tetapi ketika Lucifer mendirikan tahtanya jauh di sebelah utara, menyamai yang maha tinggi, justru ia dilemparkan ke dalam dunia orang mati. Berarti jelas kesombongan mendahului kejatuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yang ketiga, hidup di dalam hawa nafsu daging. Tapi boleh dibaca, nggak usah ditulis lagi. Sebenarnya Efesus 2 ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Puji Tuhan. Jadi yang ketiga, hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Inilah pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa dari bangsa kafir yang ketiga. Perlu untuk diketahui, hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, berarti tidak memikirkan hal-hal yang dari roh, tidak memikirkan pekerjaan Tuhan sedikit pun. Orang yang hidup di dalam hawa nafsu dan keinginan daging tidak memikirkan hal-hal yang dari roh. Ia tidak memikirkan pekerjaan Tuhan sedikit pun, tidak akan terbersit, tidak akan tersirat di dalam hatinya. Itu orang yang hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Sehingga ibadah yang dijalankan bersifat Taurat. Atau yang disebut menjalankan ibadah secara lahiriah, secara rutinitas saja. Puji Tuhan, secara rutinitas. Mulut memuji Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Sama artinya, tubuhnya dipersembahkan kepada Tuhan, tapi manusia batinianya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Itu orang yang hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging, menjalankan ibadah Taurat, menjalankan ibadah secara lahiriah. Ibadah lahiriah itu mulut, bibir memuliakan Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Atau sama artinya mempersembahkan tubuh jasmani, tetapi manusia batin, manusia dalam tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah keadaan daripada bangsa kafir. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lihat, mereka yang menjalankan ibadah lahiriah seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam Injil Matius pasal yang ke-23. Injil Matius pasal 23 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Baca. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, Ya, berkata, ahli Taurat dan orang Farisi disebut pemimpin buta, yang berkata, terus bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Ya, mereka berkata sumpah itu tidak sah. Terus, Tetapi bersumpah demi emas bait suci, tetapi bersumpah demi emas yang ada di dalam bait suci, sumpah itu mengikat. mereka katakan sumpah itu mengikat. Terus, Hai kamu orang-orang bodoh Ya. dan orang-orang buta, Ya. apakah yang lebih penting? mana yang lebih penting? Terus, Emas atau bait suci? emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Terus ayat 18, Bersumpah demi mesbah, kemudian ahli Taurat dan orang Farisi, pemimpin orang buta berkata bersumpah demi mesbah. sumpah itu tidak Mereka sah. katakan sumpah itu tidak sah. Terus, Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, ya, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atas mesbah, mereka mengatakan sumpah itu mengikat. Puji Tuhan. Kesimpulannya, ahli Taurat dan orang-orang Farisi melayani di tempat kudus, tetapi terikat dengan perkara-perkara lahiriah. Puji Tuhan. Sebab mereka di sini berkata, bersumpah demi bait suci, mereka katakan sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas yang ada di dalam bait suci, mereka berkata sumpah itu mengikat. Kemudian mereka juga kembali berkata bersumpah demi mesbah, mereka katakan sumpah itu tidak sah.
tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atas mezbah itu, mereka katakan sumpah itu mengikat. Jadi jelas ahli Taurat dan orang Farisi melayani, berada di tempat kudus, melayani Tuhan, tetapi terikat dengan perkara lahiriah. Tetapi terikat dengan perkara lahiriah, tidak terikat dengan kesucian. Kalau terikat dengan perkara lahiriah, maka kerugiannya adalah tidak terikat dengan kesucian dan tidak akan mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang, tidak akan mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah dosa, pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa dari bangsa kafir. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lebih rinci memperhatikan tentang bangsa Moab yang adalah bangsa kafir. Rut 1 ayat 15. Rut 1 ayat 15, baca. Berkatalah Naomi, terus telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Lihat perkataan daripada Naomi kepada Rut. Telah pulang iparmu kepada bangsanya, itulah bangsa Moab, bangsa kafir. Kemudian apa lagi? Terus pulanglah mengikuti dan kepada para allahnya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya, itulah bangsa kafir, bangsa Moab, bangsa kafir, dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Puji Tuhan. Haleluya. Bangsa kafir selain mengulangi kesalahan, juga kesalahan, selain mengulangi kesalahan-kesalahan yang tadi sudah saya sampaikan di atas, penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa, tetapi juga menyembah berhala. Amin, saudaraku. Juga menyembah berhala, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Naomi kepada Rut di dalam pada ayat 15 ini. Telah pulang iparmu kepada bangsanya. Itulah dalam kurung bangsa Moab yang adalah bangsa kafir, tutup kurung. Dan kepada para allahnya. Puji Tuhan. Jadi bangsa kafir, kesimpulannya bangsa kafir selain mengulangi pelanggaran dan dosa-dosa, juga menyembah berhala. Juga menyembah berhala. Amin, saudaraku. Juga menyembah berhala. Berhala itu adalah Allah yang mati, bukan Allah yang hidup. Amin, saudaraku. Berhala artinya melebihi segala sesuatu. Segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan itu berhala. Jadi kalau pekerjaan, mengutamakan pekerjaan, menomorduakan, mengabaikan ibadah karena pekerjaan, itu berhala. Mengabaikan ibadah hanya karena kuliah, itu juga berhala. Mengabaikan ibadah hanya karena perkara-perkara yang lain, ya perkara lahiriah yang lain di atas muka bumi ini, itu juga berhala. Segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan, yang melebihi dari ibadah pelayanan, itu berhala. Ada juga berhala yang lain, itulah kekerasan hati, tidak mau berubah, itu berhala juga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 2. 1 Korintus 12 ayat yang kedua. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya, baca. Kamu tahu terus pada waktu kamu masih belum mengenal Allah. Sebelum mengenal Allah, hai bangsa kafir, terus kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Puji Tuhan. Bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah, tanpa sadar, tanpa berpikir panjang, ditarik kepada berhala-berhala. Lihat orang yang tidak mengenal Allah, orang dunia, orang yang pandai secara lahiriah, pandai secara dari lahirnya dia orang pandai, dari lahirnya dia orang pandai, tetapi tidak mengenal Tuhan. Orang yang semacam ini tanpa sadar, tanpa berpikir panjang, dia sudah ditarik kepada berhala-berhala. Itu sebabnya bagi bangsa Yunani,
salib bagi bangsa Yunani itu adalah suatu kebodohan. Haleluya, amin saudaraku. Salib bagi bangsa Yunani itu adalah suatu kebodohan karena bagi mereka, karena bangsa Yunani, bangsa kafir adalah gambaran dari bangsa kafir, lebih baik mengutamakan hikmat, kepandaian, menuntut ilmu yang tinggi. Bagi mereka salib itu adalah suatu kebodohan. Dapat dipahami saudaraku. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa orang pandai yang lahir dari bahwa orang yang pandai dari lahirnya, kalau tidak mengenal Allah, tanpa sadar, tanpa berpikir panjang, ia akan ditarik kepada berhala-berhala. Amin saudaraku. Tetapi puji Tuhan, ada pembelaan kepada orang yang lemah dan orang yang bodoh di dalam 1 Korintus pasal 1. Tuhan memanggil yang lemah dari dunia untuk mempermalukan yang kuat dari dunia. Kemudian Tuhan memanggil orang yang bodoh dari dunia untuk mempermalukan hikmat dunia. Puji Tuhan, itu merupakan penghiburan bagi kita tentunya ya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita lihat dulu berhala itu, berhala bisu ya, bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah, tanpa sadar nanti atau tidak berpikir panjang ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Berhala yang bisu berarti Allah yang mati. Berhala yang bisu berarti Allah yang mati. Kita lihat dulu sejenak Mazmur 115. Mazmur 115 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Terus kemudian hanya bagi Allah. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Bangsa-bangsa berkata, di mana Allah mereka? Terus Allah kita di surga. Tetapi kita yang dipanggil oleh Tuhan menjawab, Allah kita di surga. Amin saudaraku. Sebab Allah kita hidup. Allah kita telah bangkit, maut telah dikalahkan. Ia naik dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Allah kita hidup, Allah kita tidak mati. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Terus ia melakukan apa yang dikehendakinya. Ia melakukan sesuai dengan kehendaknya. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang hidup. Bangsa kafir yang menyembah berhala. Ayat 4 sampai dengan ayat 7. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas. Ya, berhala mereka adalah Allah yang mereka puja adalah perak dan emas. Terus buatan tangan manusia. Buatan tangan manusia. Terus mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Iya. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Terus mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Terus mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Terus mempunyai tenaga tetapi tidak dapat meraba. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Terus mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Terus dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Puji Tuhan. Haleluya. Berhala yang mati. Berhala yang mati. Satu, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Tanda bahwa berhala-berhala bangsa kafir itu mati. Satu, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Amin saudaraku. Tidak dapat berkata-kata. Puji Tuhan. Dua, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Dua, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Tiga, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Empat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Lima, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Enam, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba. Tujuh, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Delapan, tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Inilah bukti bahwa berhala-berhala dari bangsa kafir itu adalah Allah yang mati. Amin saudaraku.
tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat menolong orang yang memujanya. Ini sangat merugikan orang yang menyembah, orang-orang sangat merugikan bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah yang mati. Amin saudaraku. Tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat menolong mereka yang memujanya, tidak dapat menolong mereka yang memujanya. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau yang dipuja itu adalah emas dan perak, saudaraku, itu adalah suatu kerugian. Kalau yang dipujanya itu harta dan kekayaan dan uang, itu semua adalah berhala yang mati, tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka yang memujanya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah bukti bahwa berhala dari bangsa kafir itu adalah Allah yang mati, bukan Allah yang hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak harta yang kita punya, emas perak yang kita punya, tidak dapat menolong kehidupan kita saat kita di dalam kesulitan, saat kita di dalam kesusahan, saat kita di dalam pergumulan, tidak dapat memberi pertolongan. Seperti apapun kita berteriak di dalam pergumulan itu, berteriak karena beratnya pergumulan itu, harta, kekayaan, atau apapun yang menjadi berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Punya mata tetapi tidak melihat, punya telinga tetapi tidak mendengar, punya tangan tetapi tidak bisa meraba-meraba, tidak bisa diharapkan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 8. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Jadi orang yang hidup di dalam penyembahan berhala tidak dapat berbuat apa-apa di hadapan Tuhan. Sama seperti berhala itu sendiri. Orang yang hidup di dalam penyembahan berhala tidak dapat berbuat sesuatu yang baik, yang benar, yang suci di hadapan Tuhan. Persis seperti berhala. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita membaca Matius 22 ayat 23. Matius 22 ayat 23 terlebih dahulu. Pernyataan orang Saduki Ya. Ya. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki. Terus yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Iya, tidak ada kebangkitan. Orang-orang Saduki berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Orang-orang Saduki berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Berarti jelas orang Saduki ini juga menyembah Allah yang hidup. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Yesus telah bangkit, maut telah dikalahkan. Itu menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Sedangkan orang Saduki berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa mereka menyembah berhala Allah yang mati. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Tadi di atas saya sudah katakan, orang yang hidup di dalam penyembahan berhala tidak dapat berbuat sesuatu yang baik, yang benar, yang suci, dan yang mulia bagi Tuhan. Puji Tuhan. Lihat sebagai bukti ayat 24 sampai dengan ayat 28. Guru Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Terus, tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara.
Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati, dan kemudian ia tidak mempunyai keturunan. Ayat 25, tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Ayat 26. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan Terus? akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Terus, Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, orang yang tidak percaya, orang yang tidak percaya adanya kebangkitan, atau orang yang hidup di dalam penyembahan berhala, sibuk dengan dosa, kawin dan mengawinkan saja. Dapat dipahami, saudara? Orang yang tidak percaya dengan adanya kebangkitan, atau orang yang hidup di dalam penyembahan berhala, orang-orang semacam ini sibuk dengan dosa, kawin dan mengawinkan. Itu saja yang ada di dalam pemikiran mereka. Itu saja yang tersirat di dalam hati mereka. Tidak lebih, tidak kurang. Dapat dipahami, saudaraku? Pendeknya, dikuasai oleh roh najis. Kalau hanya memikirkan kawin dan mengawinkan, berarti dikuasai oleh roh najis. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Saudaraku, imam-imam yang sudah melayani Tuhan di tempat kudus, hati-hati bergaul di luar sana. Jangan sampai saudara dikenal sebagai imam-imam, dikenal sebagai orang Kristen yang sudah melayani pekerjaan Tuhan di tempat kudus, tetapi sikap dan perbuatan persis seperti orang dunia yang hanya memikirkan soal kawin dan mengawinkan. Itu akan mempermalukan nama Tuhan. Itu akan merusak penggembalaan ini sendiri. Saudara harus mengerti bahwa Tuhan sudah menaruh suatu beban di atas pundak kita yang harus kita pikul, yaitu supaya terwujudnya pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi sidang mempelai wanita Tuhan, kelak berada dalam pesta nikah anak domba. Itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi itu tidak mungkin terwujud kalau kita tidak mengawasi ajaran kita dan tidak mengawasi diri kita masing-masing. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Jangan mimpi untuk dipakai di dalam pembentukan tubuh Kristus kalau hanya memikirkan soal kawin dan mengawinkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kiranya dipahami dan diperhatikan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Ayat 29. Yesus menjawab mereka. Yesus menjawab orang-orang Saduki. Terus, kamu sesat. kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci, Iya. maupun kuasa Allah. Iya. Pendeknya, orang-orang Sadusi menjadi sesat kalau di dalam hati, yang tersirat di dalam hati hanya soal kawin dan mengawinkan, atau pendeknya dikuasai roh najis, seseorang menjadi sesat. Seseorang menjadi sesat. Amin, saudaraku. Seseorang menjadi sesat. Sesat berarti mengikuti jalannya sendiri dan menuruti keinginan hati, menuruti kehendak sendiri atau mengambil jalan sendiri dan menuruti keinginan hati. Itu yang disebut sesat. Elimelek dan keluarganya
pernah meninggalkan Tuhan. Mereka mengikuti kehendak hati, menuruti keinginan hati. Puji Tuhan, di dalam kesesatan itu, sebagai Elimelek sebagai kepala rumah tangga mati. 10 tahun kemudian Mahlon dan Kilion, kedua putra Naomi, mati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai oleh karena kesesatan, oleh karena menuruti keinginan hati, mengambil jalannya sendiri, akhirnya mengalami kematian rohani. Itu suatu kerugian yang besar. Amin, saudaraku. Tanda kesesatan ada dua. Tanda kesesatan ada dua. Satu, tidak mengerti kitab suci. Tidak mengerti kitab suci. Puji Tuhan. Saudaraku, kitab suci terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru, yang ditulis dari yang dimulai dari kejadian, kitab kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Seluruhnya berjumlah 66 kitab. Amin, saudaraku. Itulah kitab suci. Kemudian perjanjian lama ditulis oleh para nabi. Perjanjian lama ditulis oleh para nabi, sedangkan tugas nabi adalah bernubuat. Artinya menyingkapkan segala rahasia menyingkapkan segala rahasia firman, berkuasa untuk menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Berarti dosa dibongkar dengan tuntas. Dapat dipahami? Dinikmati ya, jangan melamun. Tubuh ada di dalam rumah Tuhan, tapi hatinya tidak berusaha untuk mengerti apa yang disampaikan. Itu suatu kebodohan. Itu adalah ibadah tradisi, ibadah rutinitas, ibadah lahiriah. Berusaha untuk sampai mengerti, jangan bodoh. Jangan seperti benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, tidak perlu ditulis. Jadi saya ulangi, perjanjian lama ditulis oleh para nabi, sedangkan tugas nabi adalah bernubuat. Artinya menyingkapkan segala rahasia firman, berkuasa menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Berarti dengan demikian dosa dibongkar dengan tuntas. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Perjanjian baru ditulis oleh para rasul. Tugas rasul adalah menunjukkan wahyu atau hal-hal yang akan datang, yaitu kemuliaan yang kekal. Dapat dipahami, saudaraku? Dapat dipahami? Perjanjian baru ditulis oleh para rasul. Tugas rasul adalah menunjukkan wahyu, hal-hal yang akan datang, yaitu kemuliaan yang kekal itu. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Itulah mengenai kitab suci. Jadi mereka tidak mengerti tentang kitab suci. Berarti tidak mengerti kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Seluruhnya ada 66 kitab, dari kitab kejadian sampai Wahyu. Mereka tidak mengerti itu. Amin, saudaraku. Dua, tidak mengerti kuasa Allah. Itu orang yang tanda sesat. Dua, tidak mengerti kuasa Allah. Saudaraku, perlu untuk diketahui, kuasa Allah berasal dari salib. Kuasa Allah berasal dari salib untuk memberi kekuatan kepada anak-anak Tuhan. Kuasa Allah datang dari salib untuk memberi kekuatan kepada anak-anak Tuhan. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Kuat berarti tidak lemah terhadap dosa dan terhadap hal-hal yang tidak suci. Itu yang disebut kuat. Persis seperti rumah yang dibangun di atas dasar batu. Sekalipun menghadapi 3 jenis ujian, yaitu dan turunlah hujan, kemudian datanglah banjir. Ujian yang ketiga, angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tetap tegak berdiri, tidak rubuh, karena dibangun di atas batu, dibangun di atas korban Kristus. Puji Tuhan. Amin, saudaraku.
tidak mudah. Jadi kuasa Allah datang dari salib untuk memberi kekuatan kepada anak Tuhan. Kuat berarti tidak lemah terhadap dosa dan terhadap hal-hal yang tidak suci, seperti rumah yang dibangun di atas batu di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Sekalipun menghadapi 3 jenis ujian yang pertama turunlah hujan, itu menuju kepada penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara dengan segala tipu dayanya. Ujian yang kedua datanglah banjir, itulah dosa kenajisan. Ujian yang ketiga dan angin melanda rumah, itu adalah menuju kepada pengaruh, itu adalah menuju kepada pengajaran palsu dari nabi-nabi palsu, tetapi tidak terpengaruh, tidak goyah oleh 3 jenis ujian tersebut, sebab rumah itu dibangun di atas dasar batu. Batu menuju kepada korban Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Matius 22, kita kembali memperhatikan Matius 22 ayat 31 sampai 32. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, terus tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah? Apa yang difirmankan Allah? Ketika ia bersabda berfirman kepada Musa. Terus ayat 32. Akulah Allah Abraham. Akulah Allah Abraham. Allah Ishak. Allah Ishak. Allah Yakub. Allah Yakub. Terus bukankah Allah? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Puji Tuhan. Tuhan pernah berfirman kepada Musa dan berkata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi jelas bahwa bangsa kafir itu, bangsa Moab adalah bangsa kafir. Kemudian hidup di dalam penyembahan berhala. Berhala itu Allah mati, tidak hidup. Maka kalau kita perhatikan keadaan bangsa kafir, mereka yang menyembah berhala sibuk soal kawin dan mengawinkan, akhirnya menjadi sesat, mengambil jalannya sendiri, menuruti keinginan hati. Apa tandanya sesat? Tidak mengerti kitab suci. Di atas tadi sudah saya uraikan. Tanda yang kedua sesat adalah tidak mengenal kuasa Allah. Kuasa Allah berasal dari salib untuk memberi kekuatan kepada anak-anak Tuhan. Kuat berarti tidak lemah terhadap dosa, terhadap hal-hal yang tidak suci. Amin, saudaraku. Maka di ayat 31 sampai 32 jelas Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Saduki, seperti yang dinyatakan kepada Musa, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita lihat dulu Kejadian pasal 19. Kalau sibuk, kalau hidup di dalam penyembahan berhala, hanya sibuk dengan soal kawin dan mengawinkan. Itu saja yang tersirat di dalam hati mereka. Tidak lebih, tidak kurang. Seperti orang-orang Saduki tadi. Mereka berpendapat bahwa kebangkitan itu tidak ada. Sehingga mereka sibuk soal kawin, sibuk soal mengawinkan. Pendeknya dikuasai roh najis. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kejadian 19 ayat 34 sampai 37. Lot dan kedua anaknya perempuan. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, Tadi malam aku tertidur dengan ayah. Tadi malam aku telah tidur dengan ayah.
baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Terus, Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. terus Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. kedua putri Lot dari Lot itu sendiri. Terus, Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki ya, dan menamai Moab. dan menamainya Moab. Terus, Ialah bapak orang Moab. terima kasih, puji Tuhan. Jadi Moab lahir karena perzinahan Lot dengan putrinya yang tertua. Pendeknya, Moab lahir hasil dari perzinahan antara Lot dengan putrinya. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan sungguh-sungguh. Nah, saudaraku, maka kita tidak heran kenapa Moab yang adalah bangsa kafir betul-betul pada akhirnya dikuasai oleh Romawi, karena memang Moab ini lahir hasil dari perzinahan antara Lot dengan putrinya yang tertua. Akhirnya seperti itu. Dapat dipahami saudara. Puji Tuhan. Nah, kita kembali membaca Rut pasal 2 ayat 6. Rut pasal 2 ayat yang ke-6. Terus, Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, hamba dari pengawas penyabit itu menjawab Boaz. Terus, ia adalah seorang perempuan Moab. ya, dia adalah seorang perempuan Moab. Ini yang pertama yang sudah diberitahukan kepada Boaz. Amin, saudaraku. Menunjukkan bahwa Rut adalah bangsa kafir. Kemudian Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. puji Tuhan. Kemudian, saudaraku, tadi kalimat jawaban daripada hamba dari Boaz ini dibagi menjadi dua bagian tadi. Yang pertama, dia adalah seorang perempuan Moab. Ini berbicara tentang, ini menunjukkan pribadi Rut sebagai bangsa kafir. Kemudian kalimat yang kedua, dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab, menunjukkan bahwa Rut adalah orang yang luar biasa dan setia. Sebab dia telah melewati proses demi proses dan pergumulan-pergumulan yang luar biasa untuk sampai ke Betlehem. Dapat dipahami maksud saya? Jadi kalimat yang kedua ini adalah dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Kalimat ini menunjukkan bahwa Rut adalah orang yang luar biasa dan setia, sebab dia telah melewati proses demi proses dan pergumulan yang luar biasa untuk sampai ke Betlehem. Sebagai bukti, Rut 1 ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Menangis pula mereka, kedua menantu Naomi, itulah Orpa dan Rut. Terus, Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Orpa sesudah mencium mertuanya, dia meminta diri, mengundurkan diri. Terus, Tetapi Rut tetap berpaut padanya. iya, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Pribadi Rut sehingga sampai kepada Betlehem, Rut tetap berpaut kepada Naomi. Amin, saudaraku. Untuk sampai ke Betlehem, Rut tetap berpaut kepada Naomi, sekalipun iparnya Orpa itu mengundurkan diri di tengah jalan, tetapi Rut tetap berpaut kepada Naomi. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Saudaraku, tiga kali Naomi berkata pulanglah kepada Orpa dan Rut sebagai ujian untuk sampai ke Betlehem. Ada 3 kali Naomi berkata pulanglah kepada Orpa dan Rut sebagai ujian untuk sampai ke Betlehem. 1 ayat 8, 2 ayat 11,
3 ayat 12. Amin saudaraku. 1 ayat 8, 2 ayat 11, 3 ayat 12. Saya baca ayat 8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Ayat yang ke-11, tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Ayat 12, pulanglah anak-anakku, pergilah. Amin saudaraku. Inilah 3 kali perkataan Naomi kepada kedua menantunya Orpa dan Rut sebagai ujian untuk sampai berada di Betlehem. Tadi kita sudah lihat Orpa mengundurkan diri di tengah jalan, tetapi Rut tetap berpaut kepada Naomi. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tidak lemah ya di tengah perjalanan. Dalam pengikutan kita kepada Tuhan, jangan lemah di tengah jalan hanya karena ujian dan desakan-desakan. Banyak yang mendesak hidup kita, banyak yang mendesak. Bisa juga didesak oleh usia, bisa juga didesak oleh penyakit, bisa juga didesak oleh karena belum mendapat pekerjaan, bisa juga didesak dengan banyaknya kesulitan, tidak punya uang dan lain sebagainya. Tetapi Rut tidak menjadi lemah dengan desakan-desakan atau 3 kali kata pulang. Dia tetap berpaut kepada Naomi. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ini kita patut belajar dari pribadi Rut ini ya. Amin saudaraku. Jangan menjadi lemah. Haleluya. Rut 1 ayat 15 sampai 17. Kemudian Rut 1 ayat 15 sampai 17. Berkatalah Naomi, ya, telah pulang iparmu kepada bangsanya, ya, kepada Allahnya. Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para Allahnya. Terus pulanglah mengikuti iparmu itu. Terus tapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi? Kemana engkau pergi? Ke situ juga aku Ke situ jugalah aku pergi. Terus dan di mana engkau bermalam? Di mana engkau bermalam? Di situ jugalah aku bermalam. Di situ jugalah aku bermalam. Terus bangsamu lah bangsaku. Bangsamu lah bangsaku. Dan Allahmu lah Allahku. Dan Allahmu lah Allahku. Terus di mana engkau mati? Di mana engkau mati? Aku pun mati di sana. Aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Iya, terus beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Iya. Bahkan lebih lagi daripada itu. Terus jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Selain daripada maut. Kemudian Rut berkata kepada Naomi, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Jadi sekalipun ada desakan, dia tetap bertahan. Dia tetap mengikuti Naomi mertuanya itu. Dia tidak menjadi lemah, dia tidak menjadi putus asa, sekalipun dia didesak. Amin, saudaraku. Tidak berhenti sampai di situ. Rut kembali berkata, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Kalimat ini dibagi menjadi 5 atas 5 bagian. 1, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. 2, di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. 3, bangsamulah bangsaku. 4, Allahmulah Allahku. 5, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Inilah kalimat yang kedua yang dibagi menjadi 5 bagian. Berikutnya, pembagian 5 bagian ini, hal 1 dan 2 itu berbicara tentang iman. Amin, saudaraku. Tadi dibagi 5 ya. Kalimat yang kedua ini dibagi 5. Amin, saudaraku.
hal 1 dan hal 2 itu berbicara tentang iman. Hal 1 dan hal 2 berbicara tentang iman. Hal 3 dan hal 4 itu berbicara tentang pengharapan. Nggak usah ditulis ya, Grace. Pertama ya tadi, hal 1 dan hal 2 itu, kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Itu hal 1 dan hal 2. Itu berbicara tentang iman. Amin, saudara itu. Itu berbicara tentang iman. Itu ada di halaman. Kemudian hal 3 dan hal 4, bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku, itu berbicara tentang pengharapan. Itu berbicara tentang pengharapan. Hal 5, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Ini berbicara tentang kasih. Ini berbicara tentang kasih. Jadi saudaraku, kalau kita menggunakan, kalau kita kaitkan dengan pola tabernakel, iman, harap, dan kasih, kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, iman itu terkena kepada halaman. Kemana engkau pergi, ke situ juga lah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Itu iman. Berbicara tentang halaman. Kemudian hal 3 dan hal 4 itu berbicara tentang pengharapan. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Bangsa yang kudus adalah imamat rajani, milik kepunyaan Allah, orang-orang yang melayani di dalam ruangan suci. Amin, saudaraku. Melayani Tuhan, itu bangsa yang kudus. Allah mula Allahku, bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Bangsa yang kudus, melayani Tuhan, Allah yang hidup. Amin, saudaraku. Itu pengharapan. Lalu di mana engkau mati, di situ pun aku mati, dan di sana pula lah aku dikubur. Itu berbicara tentang hal kelima, berbicara tentang kasih. Tidak terpisah dari kasih Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu semua proses demi proses, pergumulan demi pergumulan yang dilalui oleh Rut, sehingga dia tetap berpaut dan bersama-sama dengan Naomi tiba sampai nanti di Bethlehem. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, selanjutnya kita baca kembali Rut pasal 2, Rut pasal 2 tadi ayat 15 saja. Baca cepat. Ayat 17. Di mana engkau mati, Rut 1 ayat 17 maksud saya. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Puji Tuhan. Pendeknya, Rut tidak terpisahkan dari Naomi. Rut tidak terpisahkan dari Naomi. Lebih jelas di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-35 sampai 36. Baca cepat. Keyakinan iman. Ya. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang akan memisahkan kita dari Kristus? Terus penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan kekelam. Seperti ada tertulis. Iya. Karena kau kami ada dalam bahaya maut sepanjang. Bahaya maut, rela mati sampai mati terus. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terima kasih. Puji Tuhan. Tidak terpisahkan dari kasih Kristus, sekalipun mengalami penindasan, 1, 2 kesesakan, 3 penganiayaan, 4 kelaparan, 5 ketelanjangan, 6 bahaya, dan yang ke-7 pedang, bahkan rela menjadi domba sembelihan. Nah, inilah pengalaman Rut di dalam mengikuti Naomi. Dia tetap berpaut dengan Naomi. Dia tidak terpisahkan dari Naomi. Orang yang tidak terpisahkan dari kasih Kristus siap menghadapi 7 perkara yang luar biasa, bahkan rela menjadi domba sembelihan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai akhirnya Rut
tiba di Bethlehem bersama-sama dengan Naomi. Jadi kalau Rut yang notabene adalah bangsa kafir berada di ladang Boaz, itu adalah kemurahan Tuhan. Kita ini bangsa kafir, tetapi sekarang berada di ladang Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Dan kalau akhirnya Rut juga tiba sampai di Bethlehem, berjalan bersama-sama dengan Naomi tiba di Bethlehem, itu berarti Rut sudah melewati banyak proses demi proses. Dia telah melewati pergumulan demi pergumulan yang begitu keternya, begitu pahitnya. Puji Tuhan. Jadi jawaban hamba yang mengawasi penyabit-penyabit kepada Boaz menunjukkan jati diri bahwa sesungguhnya Rut itu adalah bangsa kafir, tetapi mendapat kemurahan. Rut itu sudah melewati proses demi proses, pergumulan-pergumulan yang begitu berat sampai tiba di Bethlehem. Pernyataan itu menunjukkan Rut dengan dua hal tadi, ya. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Maka Rut pun mendapat perhatian dari Boaz. Proses yang panjang dan pergumulan yang berat dan lama tidak membuat hati Rut menjadi surut berhenti mengikuti Naomi dan mengundurkan diri di tengah jalan, melainkan dia siap menjadi domba sembelihan karena dia tidak mau terpisah dari kasih Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Efesus 2 ayat 2 sampai 4 sampai 6. Efesus 2 ayat 2, Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Ayat cepat. Saya baca ya, Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Puji Tuhan. Jadi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, sehingga kita hidup. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan tidak mengingat kesalahan, pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kekafiran di masa lalu. Puji Tuhan. Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih karunia, Dia menghidupkan kita kembali. Dia tidak mengingat pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa dari bangsa kafir. Kiranya dapat dipahami dengan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 9. Terus, supaya pada masa yang akan datang Dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya. Kemudian ayat yang ke-7, Tuhan menunjukkan kepada kita, kepada bangsa kafir, kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Terus? Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi karena kasih karunia kita semua diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, itu bukan hasil itu bukan karena kemampuan kita. Kalau malam ini kita ada di rumah Tuhan, beribadah dan melayani, itu kemurahan, bukan karena kemampuan kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Amin, saudaraku. Untuk melakukan pekerjaan baik. Seperti Rut
dia telah menuai jelai gandum di ladang Boas. Sama artinya melakukan pekerjaan baik. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Amin, saudaraku. Kita yang sudah mendapat kemurahan oleh kelimpahan kasih karunia dan rahmat untuk melakukan pekerjaan yang baik. Amin, saudaraku. Yohanes 4 ayat 34. Injil Yohanes 34 ayat 34. Agak dipercepat. Yohanes 4:34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Puji Tuhan. Yesus berkata kepada murid-murid, makananku ialah satu, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti ini menyangkut dengan ketaatan Yesus sebagai anak kepada Bapa. Menyangkut ketaatan Yesus sebagai anak kepada Bapa. Amin, saudaraku. Kemudian 2, menyelesaikan pekerjaannya. Ini menyangkut kesetiaan Yesus sebagai hamba yang bertanggung jawab kepada Tuannya. Menyangkut kesetiaan Yesus sebagai hamba yang bertanggung jawab kepada Tuannya. Ayat 35 sampai dengan 36. Bukankah kamu mengatakan, ya, 4 bulan lagi tiba musim menuai? Terus? Tapi aku berkata kepadamu, ya, lihatlah sekeliling. Lihat sekelilingmu. Pandang ladang-ladang sudah menguning. Untuk dituai. Sudah siap untuk dituai, saudaraku. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yesus sebagai anak juga melakukan pekerjaan yang baik. Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Amin, saudaraku. Itu pekerjaan yang baik. Ayat 36. Sekarang juga penuaian telah menerima upahnya, ya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Ya. Tapi penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Iya. Sekarang penuai telah menerima upahnya dan mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Puji Tuhan. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Yesus, saudaraku, Rut adalah seorang yang bekerja di ladang Boas. Dia datang bekerja untuk sebagai pekerja yang terakhir. Dia menuai jelai gandum di sana. Dia tidak menabur, dia tidak menanam, dia tidak menabur, tetapi menuai. Puji Tuhan. Yesus sebagai benih yang sudah ditaburkan. Yesus adalah benih yang sudah mati. Dialah gandum. Dialah benih gandum yang sudah mati dan jatuh ke tanah. Selanjutnya kita ini tinggal menuai saja. Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Itu merupakan pekerjaan yang baik. Yesus, kita tinggal menuai dari apa yang sudah ditabur. Yesus adalah gandum, benih gandum yang sudah mati dan jatuh ke tanah, bertumbuh dan berbuah. Lalu kita menuai untuk memperoleh hidup buah, yaitu hidup yang kekal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah pekerjaan yang baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat yang ke-37. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang diulangi. Seorang menabur dan yang lain menuai. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Mari kita bangkit berdiri.